Bayangan pekat dan lengket merayap melewati bulu mata Arya yang terkulai, menempel di wajah kecilnya. Anak laki-laki 6 tahun itu pulang dari TK tidak hanya sedih, tapi seperti kosong. Mata biasanya ceria itu meredup. "Ada apa sayang?" bisik Kirana, berjongkok, matanya dengan putus asa mencari percikan cahaya di pupil putranya. "Apakah Maya mengganggumu lagi?" "Mama, aku tidak mau dicium olehnya. Dia mengikutiku kemana-mana, seperti lintah." Desah Arya, suaranya nyaris tak terdengar. Senyum lembut terukir di bibir Kirana. Dia membelai lembut rambut pirang Arya, mengacak-acaknya. "Penggoda cilik mama, umur 6 tahun sudah membuat gadis-gadis tergila-gila padamu." Jari-jari Kirana berselancar di layar ponsel, mengetik nomor Ratna, Ibu Maya. Rumah mereka bertetangga, dinding rumah mereka seolah bernapas dengan cerita yang sama. "Ratna, Don Juan Ciliku pulang dari tempat anak-anak bermain dengan napas berat. Katanya gadis-gadis tidak memberinya ketenangan. Ya, aku sendiri hampir tidak bisa menahan tawa. Tapi, sayang, aku mohon, jangan tersinggung. Tapi tolong minta Maya agar tidak mencoba menciumnya. Aku mengerti itu hanya kenakalan anak-anak, tapi dia menderita. Mungkin dia merasa canggung untuk menolak." "Maya?" Suara temannya terdengar tulus heran. "Itu bukan seperti dia. Baiklah. Aku akan bicara dengannya." Kedua wanita itu bertukar beberapa kalimat lagi tentang kekacauan menjadi ibu, dan Kirana, setelah mengakhiri percakapan, menghela napas perlahan. Syukurlah kenalan lamanya tidak tersinggung dengan perkataannya. 2 hari kemudian, setelah menjemput Arya dari sekolah, Kirana mendudukkannya di meja makan, di mana Bayu, kepala keluarga kecil mereka, sudah menunggu. Dengan senyum ironis dia bertanya, "Bagaimana gadis-gadis pengganggu itu sudah mundur?" "Ya, Ma. Dan Maya juga?" Kami sedang mencoba permainan baru." "Permainan apa?" "Maya tiduran di lantai, lalu aku di atasnya. Dan aku push up seperti papa, tapi pakai pantat. Namanya permainan bayangan." Sendok sayur di tangan Kirana bergetar, hampir terlepas. Senyumnya menghilang dari wajahnya, memperlihatkan ekspresi terkejut dan ngeri yang membeku. Dia mengalihkan pandangan ke Bayu yang tertegun, dan sulit menelan gumpalan yang tersangkut di tenggorokannya. "Siapa yang mengajari kalian permainan ini?" "Maya." Sisa makan malam berlalu dalam keheningan yang mencekam. Ketika Arya berlari ke kamarnya untuk tenggelam dalam dunia mainan, Kirana berbisik, bibirnya nyaris tak bergerak. "Permainan macam apa itu? Dengar, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus jelaskan padanya bahwa permainan itu jahat. Padahal mereka tampak seperti keluarga teladan." "Kamu bicara tentang orang tua Maya?" "Mengerikan, tentu saja. Pak Slamet orang baik, istrinya juga. Tapi kamu yakin itu bukan Arya yang memulai?" Kirana menatap suaminya tajam. "Bayu, tidak. Kita langsung menyadarinya saat dia masuk ke kamar kita malam itu. Dia belum sempat mengerti apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Dia pasti akan mulai bertanya, kenapa tidak boleh? Kenapa permainan ini buruk? Baiklah, aku akan ke sana, lalu sebelum tidur kita bahas semuanya." Wanita itu masuk ke kamar anak, meraba-raba mencari piyama di lemari dan memberikannya kepada putranya. "Arya, sebentar lagi waktu tidur, ayo ganti baju." Anak laki-laki itu menurunkan celananya, dan Kirana melihat 2 memar besar dan keunguan di kaki kurusnya. "Dari mana ini?" Aku mendorong Maya, lalu dia mendorongku. Aku jatuh di atas balok. "Mama, aku tidak mau menciumnya." "Lalu gurunya di mana?" "Dia tidak ada. Dia pergi." Kirana melirik jam. Hampir jam 9. Besok dia pasti akan bicara dengan gurunya. Ini tidak bisa dibiarkan tanpa hukuman. Nyonya Saraswati, setelah mendengar cerita Kirana, mengangkat alisnya dengan heran. "Hal seperti itu tidak terjadi. Maya anak yang baik, Arya juga. Bermain seperti itu. Mereka kan masih sangat kecil, bahkan tidak tahu hal-hal seperti itu. Coba tanya Bu Fitri, mungkin itu terjadi saat giliran dia jaga." Kirana mengangguk, mencium puncak kepala putranya dan bergegas pergi. Sore harinya saat menjemput Arya, dia mendekati guru sore. "Bu Fitri, putra saya bercerita tentang permainan aneh, bahkan tidak enak mengatakannya. Anak laki-laki berbaring di atas anak perempuan, seperti melakukan hal orang dewasa. Apa ibu tidak memperhatikan apapun?" "Mengerikan sekali. Tidak, di sini tidak diajarkan permainan seperti itu. Saya selalu bersama mereka, dan jika saya melihat hal seperti itu, Arya tidak mungkin mengarangnya."
Mungkin dia melihatnya di televisi? Kadang di film kan ada adegan begitu. Wanita itu bicara dengan begitu meyakinkan, sehingga keraguan mulai muncul di hati Kirana. Mungkin memang benar dia mengarangnya? Baiklah, terima kasih. Jika ibu melihat sesuatu seperti itu, tolong beritahu saya, ya? Saya akan bicara dengannya. Tentu saja, seru Bu Fitri dengan semangat, menggelengkan kepala sekali lagi dan berjalan menuju anak-anak. Kirana tidak tahu harus berpikir apa. Dia memutuskan untuk mengawasi putranya. Setiap hari menanyakan pertanyaan. Apa yang kalian lakukan di sekolah? Dia terdiam, menunggu jawabannya. Dia mendapat jawaban biasa, polos. Menggambar, melompat, Kevin membawa mobil-mobilan keren dari rumah. Dengan lega dia menghela napas, meyakinkan diri sendiri bahwa cerita mengerikan ini sudah berakhir. Sampai di grup chat orang tua, tiba-tiba heboh. Anak-anak pulang ke rumah dengan luka memar, keunguan, biru, seperti bekas pertempuran tak terlihat. Dan, yang paling mengerikan, mereka menyalahkan Arya atas segalanya. Putra Anda yang memukul Rio anak saya. Jelaskan pada putra Anda agar tidak mengganggu orang lain. Jika tidak, saya sendiri yang akan memberinya pelajaran sampai kapok. Wuti, Kirana dengan putus asa mengetik balasan. Arya tidak mungkin, dia anak yang baik. Dia bahkan kasihan pada laba-laba di cerita dongeng, dan gurunya hanya bilang yang baik-baik tentang dia. Dan balasan untuknya. Saya tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi dia jadi agresif, membiarkan tari memar di tangan, melempar mobil-mobilan ke Budi. Mungkin di keluarga Anda ada yang seperti itu? Pasti dia mencontoh dari seseorang? Lalu selanjutnya, saran tentang bagaimana seorang wanita harus bersikap jika keadaan di rumah tidak baik. Ibu-ibu saling melempar nomor psikolog, pusat bantuan psikologi. Bahkan ada yang menyarankan psikiater untuk anak dengan gangguan perkembangan. Dimulailah perundungan terselubung, lambat dan mencekik. Kirana masuk ke sekolah, menyembunyikan mata yang merasa bersalah. Percakapan dengan putranya tidak menghasilkan apa-apa. Arya, sayang, Mama, dengar kamu mengganggu anak-anak di sekolah. Apa itu benar? Putranya diam, memalingkan muka, mulai memainkan mobil-mobilan di lantai. Sayang, coba ceritakan pada Mama. Mungkin mereka yang mengganggumu, lalu kamu membalas? Anak laki-laki itu lama tidak mau bicara. Kirana mencoba segalanya, cara keras, cara lembut, dan bujukan. Pengakuan anaknya membuatnya terkejut. Dengan enggan, dengan malu-malu, dia menggumamkan, Maya bilang padaku siapa yang harus kupukul. Dan kamu mendengarkannya? Kenapa? Kirana menelepon Ibu Maya dan mendapat penolakan keras. Putriku tidak ada hubungannya dengan itu. Saya sudah tanya. Arya memang memukul anak-anak lain. Dia bilang Maya yang menunjuk mereka. Tidak benar. Saya sudah tanya putri saya. Dia bilang sekarang sama sekali tidak bicara dengan Arya. Bayu duduk di meja, mengutak-atik printer yang rusak. Kirana masuk, gemetar karena cemas. Apa yang harus dilakukan? Arya diam saja, dan bagaimana jika dia dirundung di sana? Ya, kita bisa pergi ke Nyonya Saraswati. Kepala sekolah mengeluh. Guru sore, Bu Fitri, dia baru. Ya, dia baru di sini sebulan. Aku lebih baik bicara dengan Nyonya Saraswati. Mungkin dia bisa memberi saran yang berguna. Mendengar pertanyaan itu, wanita tua itu berpikir. Ya, Arya memang berubah. Menjadi lebih tertutup, kurang bergaul dengan anak-anak. Kemarin saya memisahkan dia dan Rio. Mereka saling menendang. Semuanya dimulai karena mainan. Kalau saya jadi Anda, saya akan pergi ke psikolog. Banyak orang tua mengeluh tentang Arya. Suaminya mendapati Kirana menangis. Kenapa dia berubah? Padahal semuanya baik-baik saja. Kirana, kamu tahu, mungkin dia tidak bersalah. Seharusnya kita lihat apa yang terjadi di kelompok itu. Kita tidak diizinkan masuk ke sana. Tapi kita bisa memberinya perekam suara. Kirana tersentak. Bagaimana? Kita sembunyikan di kelinci Tommy kesayangannya dan berikan padanya. Aku akan cari di internet yang seperti apa. Wanita itu duduk di dapur, menopang kepalanya dengan tangan. Bagaimana bisa putranya yang baik, peka, dan lembut seperti kelinci menjadi mengganggu anak-anak lain? Siapa yang mengajarinya? Atau mungkin ada penyakit yang berkembang? Sepertinya skizofrenia punya gejala awal seperti ini. Oh Tuhan, semoga bukan itu. Atau mungkin dia kurang perhatian, atau mungkin dia hanya membela diri dan bohong soal Maya. Pikiran pahit itu terhenti oleh suaminya.
Oke, aku berangkat. Akan kembali sekitar 1,5 jam. Sementara itu siapkan Tommy. Putranya sudah tertidur, dan Kirana dengan hati-hati mengambil boneka kesayangannya dari tempat tidur. Dia menggunting bagian belakangnya, memasukkan perekam suara yang dibawa suaminya. Untuk apa remote ini? Saat kamu keluar dari grup, tekan ini. Kamu tidak akan menusuk-nusuk perut mainan di depan semua orang. Saat menyiapkan Arya ke sekolah, Kirana memberinya kelinci Tommy. Kelinci Tommy, Mama bilang dia ingin ikut ke sekolah dan mendamaikanmu dengan teman-teman. Anak laki-laki itu membungkus teman mainannya dengan syal dan memeluknya erat-erat. Setelah mengantar putranya ke kelompok, Kirana menekan remote. Dia menelepon suaminya. Bagaimana, kamu mendengarkan? Ya, sekarang mereka sedang sarapan. Bayu sengaja mengambil izin dari pekerjaan untuk membantu istrinya. Dia duduk di depan komputer, bermain game tank virtual, sambil mendengarkan semua yang terjadi di kelompok. Permainan, persiapan untuk jalan-jalan. Tidak ada yang istimewa, tapi kemudian guru kedua datang. Bayu mengenali suaranya yang tajam dan tidak menyenangkan. Baik, kekacauan apa ini? Kelinci siapa yang tergeletak di sini? Itu milikku, jawab Arya. Sudah kubilang, jangan bawa mainan dari rumah ke sini. Bagaimana kalau kelincimu ada kutunya? Semua anak perempuan nanti botak dan kepalanya dioles racun bau. Aku akan bawa ke gudang. Nanti kalau orang tuanya datang akan kukembalikan. Selanjutnya terdengar keributan, suara langkah di tangga, dan tiba-tiba suara laki-laki. Akhirnya kamu datang, kucingku. Tidak, jangan di atas meja, kakinya lemah. Aduh Fitri, apa yang kamu lakukan padaku? Dari suara kecupan dan desahan, Bayu mengerti apa yang terjadi di gudang. Dia menelepon istrinya. Di sana ada guru dengan seorang laki-laki sedang bermesraan. Langsung di kelompok? Tidak, mereka masuk ke gudang. Mereka sedang panas-panas, sampai terdengar dari kelinci. Tapi lebih baik boneka itu tetap di kelompok. Tadi wanita itu bilang, akan mengembalikannya kalau orang tuanya datang. Sebuah ide terlintas di benak Kirana. Bayu, sekarang aku akan telepon dia, bilang kalau aku akan segera datang, lalu aku akan menunda, kamu terus mendengarkan. Suaminya bergumam bahwa dia sudah bermimpi mendengarkan hal menjijikan seperti itu selama 100 tahun, lalu memutus telepon. Bayu mendengarkan keributan yang puas. Terdengar suara guru, tunggu Pak Slamet, telepon berdering. Apa di Satam? Rupanya dia menerima panggilan, terdengar suara terengah-engah. Halo, datang lebih cepat, setengah jam lagi? Ya, kami tunggu. Tidak, semuanya baik-baik saja. Cuma tadi bawa nampan berat, capek. Bayu terkekeh. Nampan yang hebat. Guru itu terdiam sesaat, lalu terdengar suaranya yang kecewa. Sudah, Pak Slamet, aku harus pergi. Tapi aku belum selesai. Kita bertemu besok. Ada satu orang bodoh yang memutuskan datang lebih cepat untuk menjemput anaknya. Dan besok aku akan membawa Maya, dia akan menjaga anak-anak. Bayu langsung menelepon istrinya. Kamu tahu apa yang dia bilang? Besok dia akan membawa Maya agar anaknya bisa menjaga anak-anak, sementara dia pergi berkencan. Kacau sekali. Apa di sana semua orang seperti itu? Kita tidak punya anak bernama Maya. Pengasuh, koki, guru musik punya nama lain. Dia meninggalkan boneka itu di gudang? Tidak tahu. Mereka belum selesai di sana. Oh, dia datang. Masuk ke kelompok memarahi Budi. Baiklah, aku akan terus mendengarkan. Mungkin aku akan tahu siapa Maya itu. Kirana mengetuk pintu dan melihat Arya duduk sendirian di kursi kecil. Melihat mamanya, anak itu senang, berlari ke arahnya, memeluk pinggangnya erat-erat. Mama! Mendengar seruan gembiranya, Bu Fitri keluar dari kamar tidur. Dengan senyum manis di wajah, tapi nyaris tak bisa menahan marah, dia bertanya. Bukankah ibu bilang mau menjemput Arya lebih cepat? Tidak jadi, baru saja berpakaian bos telepon, dan tidak melepaskan saya sampai urusannya selesai. Bagaimana kelakuannya? Buruk. Bertengkar dengan 3 anak, melempar buku ke tari. Ibu perlu mengurus anak Anda, kata wanita itu dengan menyalahkan, menyiratkan ketidakbertanggungjawaban Kirana. Kirana menggigit bibir. Ya, kami sedang mencari psikolog. Arya memberitahu saya beberapa hari lalu, ada anak perempuan baru di kelompok kita, namanya Maya. Wanita itu tampak agak malu. Itu bukan di kelompok, itu putri saya. Di sekolahnya ada masalah dengan program sepulang sekolah, jadi saya membawanya. Kirana menahan diri untuk tidak mengatakan di depan wanita itu apa yang diketahuinya. Dia buru-buru mengajak Arya pulang dan, setelah menyalakan kartun untuk putranya, duduk di samping suaminya.
Bayangkan, itu putrinya. Tidak heran dia tahu hal-hal seperti itu. Dan dia kelihatannya tahu kalau permainan seperti itu berasal dari putrinya. Tapi tidak mau mengakui, besok aku akan ke Nyonya Saraswati. Mengakui, bilang begitu. Menarik, apakah dia akan membawa putrinya besok? Jika dia membawanya, berarti dia sama sekali tidak punya hati nurani. Berbaring di tempat tidur, Kirana berlatih pidato. Bagaimana dia menceritakan semuanya kepada Nyonya Saraswati yang terkejut. Bagaimana mereka bersama-sama mendengarkan rekaman. Tentu saja Bu Fitri akan dipecat setelah itu. Dan dipaksa meminta maaf pada mereka. Kirana seolah nyata membayangkan wajah Bu Fitri yang ketakutan dan malu. Setelah kejadian seperti ini, wanita berperilaku tidak pantas itu tidak akan diterima di sekolah manapun. Tapi hasilnya tidak seperti itu. Awalnya Nyonya Saraswati mendengarkan dengan saksama. Lalu, ketika sampai pada permainan anak-anak yang aneh, dia mendengus marah. Apa yang ibu katakan? Itu tidak mungkin terjadi. Guru meninggalkan anak-anak dan pergi untuk hal tidak senonoh. Bu Fitri adalah guru kategori 1, pengalamannya 7 tahun. Tapi dia baru di sini. Lalu kenapa? Seseorang mengundurkan diri dari tempat kerja sebelumnya, pindah ke sini. Ibu sendiri tahu, dengan gaji kami sulit mencari spesialis yang bagus. Tapi saya punya rekaman. Bagaimana dia masuk ke gudang? Ada suara-suara seperti itu. Dengarkan. Wanita itu memandang Kirana dengan menyalahkan. Apakah ibu tahu bahwa rekaman audio tanpa izin itu ilegal? Apa yang ibu lakukan dengan alat ibu itu? Jika ibu tidak puas dengan cara kerja sekolah kami, ibu bisa mengambil dokumennya. Ada 17 orang yang menunggu tempat. Kirana menatap wanita itu dengan bingung. Kenapa dia begitu acuh tak acuh? Tapi bagaimana? Apa ibu bahkan tidak mau mendengarkan? Ibu kepala sekolah, itu hak dan kewajiban ibu. Tahu orang seperti apa yang bersama anak-anak. Jangan beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Dan rekaman ibu. Dari mana saya tahu di mana ibu merekamnya? Pergilah, kita tidak akan mendapat percakapan yang berguna. Dan jika ibu berniat pergi dari sini, saya tidak menahan ibu. Kirana berlari keluar gedung, tidak mampu menyembunyikan emosinya. Kekasaran, keberanian, dan arogansi wanita paruh baya yang acuh tak acuh itu membuatnya goyah. Kok bisa begini? Dengan berlinang air mata dia menelepon suaminya. Bayu, ini mengerikan. Dia melindunginya. Katanya, kalau tidak suka, keluar dari sekolah. Saya masih gemetar mendengar kata-katanya. Tenang. Kita akan pikirkan sesuatu. Dalam rapat keluarga, mereka memutuskan membawa Arya pulang selama 2 minggu. Putranya seolah pulih, kembali tersenyum, pandangan waspada menghilang. Melihat betapa senangnya dia tidak dibawa ke sekolah, hati sang ibu teriris. Bayu, lalu apa yang harus dilakukan? Mengambilnya dari sekolah, lalu bagaimana dengan pekerjaan? Sekolah swasta tidak sesuai dengan anggaran kita, dan tidak bisa berhenti bekerja. Suaminya mengerutkan dahi, memutar-mutar korek api di tangannya. Tapi kita tidak bisa membiarkannya di sana. Bagaimana jika Bu Fitri mulai membalas dendam padanya? Aku sama sekali tidak mengerti. Kenapa kita harus menderita karena wanita berperilaku tidak pantas ini? Dan tidak hanya kita, tapi juga semua anak lain? Mungkin kirim rekaman itu ke grup chat, usul Bayu. Apa itu legal? Kita tidak akan dituduh mencemarkan nama baik. Menjelang akhir minggu kedua, setelah melelahkan diri dengan pikiran, keputusan baru, dan dugaan, keluarga itu memutuskan membawa Arya ke sekolah dan mendapatkan bukti nyata tentang apa yang dilakukan guru alih-alih mengawasi anak-anak. Bayu, tapi bagaimana melakukannya? Kamera tidak bisa dimasukkan ke dalam Tommy. Tidak tahu, Kirana. Mari kita pikirkan seminggu lagi. Dengan hati berat Kirana mengantar putranya ke sekolah. Dalam perjalanan pulang, dia menelepon Ratna. Ratna, ada masalah. Aku mengerti kenapa Arya menyalahkan Maya. Kamu di rumah? Aku bisa mampir sebentar, sekitar 20 menit. Percakapan itu berlanjut hingga makan siang. Temannya, setelah mendengar cerita itu, awalnya tidak begitu percaya. Tapi setelah mendengar rekaman, Kirana, ini mengerikan sekali. Dan Nyonya Saraswati menolakmu? Rekaman ini harus dikirim ke kejaksaan. Dia menutupi kerabatnya. Kerabat bagaimana? Kamu tidak tahu? Bu Fitri itu keponakan Nyonya Saraswati. Dasar wanita jahat. Sekarang aku mengerti kenapa dia begitu padaku. Tapi Ratna, rekaman audio bukan bukti.
Kita butuh sesuatu yang lebih kuat. Sekarang kita akan kirim rekaman ini ke grup chat. Ini masalah bersama, kita harus menyelesaikannya bersama. Dan secara singkat menjelaskan situasinya, Ratna mengirim file ke grup chat orang tua. Ponsel terus berbunyi setiap setengah menit, berita ini benar-benar meledakkan grup orang tua. Ada yang tidak percaya, mulai membela guru. Tapi mayoritas yang terkejut dengan situasi ini bersiap untuk berjuang. Yang paling membuat orang tua marah adalah ketidakpedulian Nyonya Saraswati. Kita harus mengeluarkan mereka berdua, siapa tahu apa lagi yang mereka sembunyikan dari kita. Salah satu ayah bertanya, bagaimana kita mendapatkan buktinya? Harus pasang kamera. Di gudang juga. Bagaimana kita masuk ke sana? Dan hening. Sampai salah satu orang tua mengusulkan, tidak harus di gudang, di koridor, agar kamera menghadap pintu. Mereka akan masuk dan semuanya akan jelas. Pesan berhamburan di grup chat. Siapa yang tahu apa di sana? Atau di mana mereka memasak dan menyimpan bahan makanan? Atau ruang cuci? Pasti ruang cuci. Memasak itu sampai sore, dan yang mencuci dan mengeringkan itu petugas kebersihan. Dia bekerja sampai jam 2. Dan di kelompok juga harus dipasang kamera. Bagaimana bisa masuk ke sana tanpa terlihat? Lihat, mereka pergi jalan-jalan. Di kelompok tidak ada siapa-siapa. Ayo, siapa yang bisa, datang saat itu dan pasang. Lebih baik 2 orang, agar 1 berjaga. Rencana bagus, berarti butuh 2 kamera. Berapa kita akan iuran? Kirana merasa menjadi pusat perhatian. Bukan berarti dia menyukainya. Tentu saja dia dipuji. Kalau bukan karena ibu, tidak ada yang akan tahu betapa mengerikannya yang terjadi di kelompok. Tapi lebih baik semua ini tidak terjadi. 3 hari kemudian kamera dibeli. 2 ayah memasangnya di kelompok, menyembunyikannya di gantungan gorden, di koridor dipasang saat menjemput anak-anak terakhir. Salah satu ibu mengalihkan perhatian penjaga, memulai percakapan yang membosankan tentang langkah-langkah keamanan. Ayah Maya, kepala keamanan, menghubungkan 2 kamera ke siaran langsung online dengan rekaman. Separuh hari pertama semuanya baik-baik saja. Saat jam tidur siang, guru berganti. Anak-anak bangun dan sepertinya tenang. Takut membuat Bu Fitri marah. Masuk ke kelompok seorang anak laki-laki sekitar 12 tahun, menggandeng tangan seorang gadis kecil dengan pita putih. Ma, sudah ya, aku pergi. Jaket Maya kotor, aku janji, bukan salahku. Pergilah, tapi jam 8 sudah di rumah. Bu Fitri memeluk gadis itu dan melirik jam. Pergi ganti baju dan makan, Mama sudah siapkan makanan. Gadis itu pergi ke kamar tidur dan kembali setelah setengah jam. Ini, Mama tinggalkan buku, bacakan untuk mereka, sementara Mama ada urusan sebentar. Baik, anak-anak, semua dengarkan Maya. Mama mau ke perawat dulu lalu kembali. Wanita itu mengambil ponsel dan menelepon seseorang. Ketika dia keluar, anak-anak terdiam. Beberapa menit pertama Maya melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Lalu dia mengintip, melihat ke tangga, dan setelah masuk meletakkan buku itu. Dia mendekati Arya dan mulai bermain. Semua dengarkan tunanganku, aku ratu dan dia rajamu. Kenapa kamu berdiri? Arya, ambil gelang darinya, itu milikku sekarang. Gumpalan tersangkut di tenggorokan Kirana, melihat bagaimana putranya dengan patuh melakukan semua yang diperintahkan gadis itu. Arya mendekati Tari, yang tanpa protes memberikan gelangnya. Dan ini, sang ratu menunjuk anak laki-laki berambut gelap dengan celana pendek biru. Aku tidak suka dia. Pukul dia. Arya berdiri diam. Pukul, aku perintahkan. Dan dia memukul tengkuk Arya. Arya berjalan seperti zombie dan mendorong anak laki-laki yang tidak bersalah itu. Grup chat pecah oleh pesan-pesan. Orang tua tidak menahan diri, menggunakan kata-kata kotor. Kirana dengan tangan gemetar menekan tombol. Bayu, aku tidak tahan. Aku akan menjemputnya sekarang juga. Tidak perlu. Aku akan sampai di sana dalam beberapa menit. Putri guru itu menyilangkan kaki. Memanggil Arya mendekat. Sekarang kita ke kamar tidur. Main permainan bayangan. Kamu pantas mendapatkannya. Ayo, cium pipiku. Biar semua lihat. Kirana berdoa agar suaminya tiba sebelum hal menjijikkan yang direncanakan Maya. Dan dia berhasil. Bayu menerobos masuk ke kelompok. Mengangkat Arya dan membawanya keluar. 2 ayah lagi berjaga di dekat gudang. Wanita genit itu masuk ke sana 15 menit yang lalu. Mengikuti di belakangnya, melihat sekeliling dengan curiga, menyelinaplah penjaga Pak Slamet. Beberapa menit kemudian Ratna menarik Nyonya Saraswati yang menolak ke pintu. Apa yang Anda pikirkan?
Hak apa yang Anda miliki untuk merekam di sini? Berlagak sombong seperti ayam betina penting, dia melirik para ayah dengan jijik. Dan apa yang Anda lakukan berdiri di sini? Salah satu pria mengetuk pintu gudang. Keluarlah, cukup bersenang-senangnya. Kami semua menunggu Anda. Dari dalam ruangan terdengar suara berisik. Jangan bersembunyi, semua sudah tahu. Bu Fitri, bibi Anda ada di sini. Keluarlah. Sayang sekali tidak ada kamera di dalam gudang itu sendiri. Kirana bermimpi melihat wajah mereka ketika mereka menyadari seluruh situasi. Tapi pasangan itu takut keluar. Mereka duduk di sana, berharap semua orang akan pergi. Tidak mungkin. Penonton bertambah. Sekitar 12 orang tua berkumpul sebelum baut pintu ruang cuci berderit. Mengangkat hidung dengan bangga, Bu Fitri keluar lebih dulu. Dengan bibir terkatup, dia melihat sekeliling. Tapi di matanya terbaca ketakutan dan penghinaan. Dia berjalan dengan angkuh melewati bibinya, yang berdiri dengan wajah masam dan berkata, "Ini ilegal. Anda melanggar privasi saya. Pergilah kawin di rumah sana," kata salah satu ayah dengan terkekeh, dan kerumunan tertawa. Terhina, Bu Fitri berlari ke kelompok, diikuti oleh penjaga Pak Slamet, yang ini tidak berpura-pura menjadi pahlawan, dan menggerakkan tangan dengan canggung. "Jangan marah, saya akan mengundurkan diri atas kemauan sendiri." Terdengar langkah di tangga. Dengan pipi merah karena malu, menarik putrinya, Bu Fitri turun tangga. Dia melirik Kirana dengan tatapan marah dan menarik tangan putrinya, lalu pergi. Nyonya Saraswati yang malu-malu membela diri dengan lemah. "Saya tidak tahu." "Oh, betapa mengerikannya, dan kalian sangat hebat. Beraninya dia melakukan hal seperti itu." Kirana memotongnya. "Anda tahu semuanya, tidak perlu membela diri di sini. Besok kami akan pergi ke Kementerian Pendidikan dan akan ceritakan tentang Anda dan keponakan Anda." Ketakutan membeku di mata wanita paruh baya itu. Dia mengoceh berbagai, "Maaf, saya akan menebus kesalahan. Apakah Anda tidak kasihan pada saya?" "Tidak kasihan," potong Bayu. "Ayo pergi, tidak ada gunanya bicara dengannya." Kedua kerabat itu mengundurkan diri keesokan paginya, tapi itu tidak menyelamatkan mereka. Kirana tidak ikut campur dengan pertanyaan, tetapi penyidik sendiri yang mengatakan mereka tidak akan dihukum penjara, tetapi sanksi administratif pasti akan diterima, dan mereka akan dinyatakan tidak layak secara profesional agar tidak diterima bekerja dengan anak-anak. Nyonya Saraswati menangis, bersumpah tidak tahu apa-apa, tapi ternyata dia tahu dan membiarkan ulah keponakannya. Penjaga Pak Slamet mengaku Kirana membawa putranya ke psikolog. Tapi bukan itu yang membantu mereka. Ketika Arya mengetahui bahwa Maya dan Bu Fitri tidak akan pernah datang ke kelompok lagi, anak itu kembali seperti semula